Jadi segeralah menikah dan segeralah miliki anak, biar anak Anda nanti yang akan menghina Anda di hadapan kami, supaya keluarga Anda lah yang merasa malu. Pasar Timbuni dibangun lantai 3, pasar sana di jauh di pojok, tidak berstrategi sama pembangunan. Itu saja baru, mana pembangunan apa lagi, pembangunan tebal. Bajingan, apalagi kata bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai, di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan. Dari zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu, kenapa dihalangi itu. Hari ini tanggal 10 Agustus 2023. Apa kabar di tanggal 10 Agustus 2023, Bung Rocky? Tapi kali ini saya ingin mengatakan kepada mahasiswa Jombang yang mengundang Pak Rocky Gerung untuk menjadi seorang pembicara. Saya pemuda dari NTT adalah seorang bajingan dan bukan seorang akademisi seperti si Rocky Gerung. Ya, saya mau sampaikan kepada kalian para mahasiswa yang mengundang Pak Rocky Gerung sebagai pembicara. Saya mau mengatakan bahwa kalian jangan mau dibodohi. Jangan mau dibodohi oleh Pak Rocky Gerung soal terkait klarifikasi kata bajingan. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau itu sedang ngibul. Pak Rocky Gerung itu sedang ngibul, sedang mempelintir suatu kata supaya apa yang diucapkan tentang kalimat bajingan itu terdengar benar oleh kalian atau oleh siapa saja yang mendengar tentang klarifikasi itu. Saya coba memberitahukan kepada kalian, kata bajingan itu sudah mengalami pergeseran makna. Di zaman kerajaan Mataram pada abad ke-16, kata bajingan itu diambil dari kalimat Jawa, yaitu bagus sing jiwa, angin-anginin pangeran. Mungkin ucapan saya kurang tepat ya. Bagus sing jiwa, angin-anginin pangeran, yaitu orang baik yang dicintai Tuhan. Saya ulangi, artinya bagus sing jiwa, angin-anginan pangeran artinya orang baik yang dicintai Tuhan. Kemudian kata bajingan itu disematkan kepada mereka yang berprofesi sebagai penari sapi, kusir. Karena sapi adalah hewan yang disukai, yang dicintai oleh masyarakat pada kerajaan Mataram pada waktu itu. Di zaman penjajahan, masyarakat pribumi saat itu tidak dapat memiliki alat transportasi seperti yang dimiliki oleh penjajah Belanda. Kita pribumi tidak mampu memiliki uang atau penghasilan yang bisa membeli alat transportasi seperti yang digunakan oleh penjajah Belanda. Ya, kita hanya dapat menggunakan jasa para bajingan atau jasa gerobak sapi. Kita hanya mampu menggunakan jasa bajingan. Saya ulangi, jasa dari para bajingan atau jasa dari para gerobak sapi. Kusir gerobak sapi adalah alat transportasi yang digunakan pada masa kerajaan Mataram, dan juga sapi adalah hewan yang disukai oleh kerajaan pada waktu itu. Karena apa? Karena masyarakat pribumi tidak mampu memiliki alat transportasi seperti yang dimiliki oleh para pejabat Belanda. Kita pribumi tidak mampu untuk memiliki alat transportasi yang mewah seperti itu. Sehingga para kusir gerobak sapi atau para bajingan
adalah salah satu alat transportasi yang bisa digunakan oleh kita masyarakat pribumi pada waktu itu. Bahkan menjadi opsi untuk para pejuang yang digunakan sebagai tempat persembunyian dan juga alat transportasi mereka. Tapi pada masuk ke abad 19, sekitar tahun 40-an, profesi bajingan ini menjadi langka. Menjadi langka karena para penumpang pada saat itu sering mengeluh. Para pengguna jasa bajingan sering mengeluh. Mereka mengeluh karena bajingan kerjanya lambat, jalannya lambat. Maka dari situlah kalimat bajingan mengalami pergeseran makna. Karena dari para pengguna jasa alat transportasi bajingan, mereka mengeluh karena kinerja daripada bajingan itu buruk, lambat. Sehingga lambat laun profesi bajingan ini menjadi langka dan mengalami perubahan makna, dan menjadi sebuah ejekan dari penggunanya, ejekan dari penumpang kusirnya, penumpang gerobak sapinya, ejekan dari para pengguna jasanya. Mungkin mereka mengirim mereka punya barang-barang melewati kusir dari gerobak sapi tadi itu, para bajingan tadi itu, tetapi mungkin karena kinerjanya buruk dan lambat tadi, sehingga lambat laun para masyarakat tadi itu yang tadi yang menggunakan kalimat bajingan itu adalah sebuah kata yang baik, sebuah arti yang mulia, bahkan akhirnya menjadi sebuah kalimat yang menjadi sebuah kalimat yang tidak baik, menjadi sebuah kalimat yang seperti ejekan, bahkan menjadi hinaan kepada para bajingan tadi karena kekecewaan mereka terhadap alat transportasi itu. Bajingan, apalagi kata bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai, di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Kalau misalnya Paroki Gerung mengatakan kepada saya adalah bajingan, saya senang, saya bajingan. Ya. Kenapa? Karena kami di NTT sini itu kalau bajingan itu artinya jago. Orang itu, bajingan betul kau nih, hebat kau nih, berani kau. Itu artinya apa? Artinya kalimat bajingan itu sekarang sudah diartikan masing-masing sesuai dengan daerah masing-masing mungkin ya. Jadi kalau kami di NTT itu, kalau saya dikatakan bajingan kau, bajingan nih kau nih, berarti itu terkesan saya hebat, jago, berani saya. Mungkin di daerah lain-lain ya maknanya, tetapi tadi jelas bahwa di dalam KBBI kita sudah mengatakan bahwa itu adalah kalimat yang tidak baik, ya, jahat, pencopet. Jadi hati-hatilah kalau berbicara dan jangan membodoh-bodohi para mahasiswa. Ya, jangan membodoh-bodohi kami lah, seolah-olah kami tidak tahu gitu. Atau memang kalau Anda memang tetap mempertahankan tentang kalimat bajingan tadi itu adalah kalimat yang baik, makna yang baik, yaitu bajingan tolol. Karena Anda mengatakan sendiri bahwa bajingan tolol. Apakah bajingan tolol itu artinya adalah bajingan tolol artinya orang baik yang dicintai Tuhan adalah orang-orang tolol? Anda juga mengatakan bahwa bajingan pengecut. Apakah bajingan pengecut artinya adalah orang baik yang dicintai Tuhan adalah orang-orang pengecut? Anda itu jangan sembarang ngomong. Anda jangan seolah-olah membenarkan perkataan Anda dengan menggunakan makna yang lama. Ini sekarang sudah kalimat bajingan itu sudah tidak baik lagi konotasinya, dan itu di dalam KBBI sudah tertulis secara nasional. Tetapi kalau dalam daerah kita masing-masing mungkin kita masih berbeda. Karena kalau kami di NTT, kalau Anda mengatakan saya seorang bajingan, saya senang karena saya adalah orang yang hebat, jago. Atau mungkin daerah lain bagaimana?
Ya, tetapi secara nasional bahwa bajingan itu sudah tidak bagus, memiliki makna konotasinya sudah tidak bagus, buruk. Jadi Anda jangan membenar-benarkan kalimat itu. Jadi kalau Anda membenar-benarkan tetap masih mengotot dengan mengatakan bahwa Anda mengatakan hal yang benar, yang baik, lalu bagaimana dengan kalimat bajingan tolol atau bajingan pengecut? Berarti Anda mengatakan bahwa orang baik yang cintai Tuhan adalah orang-orang pengecut. Orang baik yang cintai Tuhan adalah orang-orang tolol. Jadi stop sudah, jangan bodohi kami. Saya nggak akan revisi perkataan saya tuh. Jadi itu intinya. Saya hanya ingin menerangkan di dalam politik itu memakai kalimat itu mesti efektif. Nggak mungkin saya bilang Jokowi adalah malaikat. Presiden Jokowi datang sebagai malaikat ke Cina kan? Tetap saya mesti bilang. Tetapi bukan Jokowinya ansih sebagai persona yang saya terangkan. Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, kebijakannya itu membahayakan negara dan banyak hal yang saya terangkan di situ. Kalau menurut Bang Rocky, Pak Jokowi sebagai presiden akan marah gitu? Enggak lah. Kalau saya kira dia tahu sekarang karena ini saya udah dilaporin berbagai kasus di situ. Terakhir apa kata Pak Jokowi? Ya udah, memang Pak Rocky kan mengkritik tuh. Kalau bisa kasih dia bintang Mahaputra. Presiden mana yang tidak mau menerima kritikan? Hah? Kritik itu bukan menghina, dan menghina itu bukan mengkritik. Jangan merasa bahwa hinaan adalah kritikan, bos. Itu jauh beda. Kalau Anda berpendapat bahwa presiden boleh dihina karena menerima gaji dari masyarakat, lalu apakah seorang karyawan juga boleh mendapat hinaan ketika kinerjanya buruk? Dia bukan dikritik, tapi dia malah mendapat sebuah hinaan. Apakah saya sebagai bos bisa mengatakan kepada karyawan saya, muka kamu seperti babi? Atau kau punya orang tua tuh sedang buka PO, jual diri, pelacur? Apakah Anda sebagai pelayan itu, pekerja tadi itu, apakah Anda terima? Anda itu seorang intelektual yang hebat. Hebat, akademisi yang hebat. Jadi sebenarnya Anda tahu dan Anda sengaja itu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kami ini adalah pemuda yang bajingan. Pemuda bajingan saja tahu itu, bahwa Anda tuh bukan mengkritik, tapi Anda sudah menghina. Dan Jokowi juga orang yang bukan baperan lalu merespon hal kecil seperti yang Anda katakan kepada dia. Dia tidak menang. Dia lebih baik bekerja. Itu hebatnya tuh seorang Jokowi. Tapi kami masyarakat ini yang tidak terima. Jelas kami tidak terima karena kalimat bajingan itu dalam KBBI kita sudah jelas itu adalah mengandung hal yang buruk, mengandung kata yang buruk. Dan Anda bukan sedang mengkritik, tapi Anda sedang menghina. Parahnya lagi tuh begini, media sosial ini bukan hanya dinonton oleh kita orang Indonesia saja, dalam negeri saja. Tidak. Media sosial ini Anda berbicara di dalam gedung kampus, tapi yang dengar tuh orang sampai di tenaga kerja Indonesia yang ada luar negeri pun juga sudah menontonnya. Artinya bukan hanya dinikmati dan dengar oleh kita orang Indonesia. Artinya dunia ini sedang mendengar apa kata Anda kepada pemimpin Anda, apa kata Anda kepada presiden Anda, apa kata Anda kepada seseorang yang mungkin di luar negeri sana dihormati, dihargai, bahwa seorang tokoh seperti Jokowi, Presiden Jokowi ini adalah seorang yang hebat. Tapi bagaimana bisa di dalam kampungnya sendiri, bagaimana bisa di negaranya sendiri ada orang yang menghina dia? Ini saya kasih contoh seperti ini. Sama halnya dengan ketika Anda, si Rocky Gerung, Anda tidak punya anak. Seandainya nanti kalau Anda punya anak, ketika Anda dihina oleh anak Anda di hadapan kami orang banyak, yang malu adalah keluarga Anda. Jadi sama halnya ketika Anda menghina presiden, pemimpin kita,
maka yang malu adalah kami, masyarakat yang lain. Kami malu karena hinaan Anda sudah didengar oleh negara lain. Jadi segeralah menikah dan segeralah miliki anak, biar anak Anda nanti yang akan menghina Anda di hadapan kami, supaya keluarga Anda lah yang merasa malu. Aksi kami hari ini aliansi masyarakat lingkungan, di mana kami dalam melihat edaran video yang disampaikan oleh Rocky Gerung, yang dimana yang melontarkan kata-kata bajingan, bodoh, tolong kepada presiden, yang dimana presiden kita adalah presiden terbaik yang telah menyeluruhi berbagai negara, yang telah membangun bangsa ini dengan begitu tulus, begitu pro terhadap masyarakat. Oleh karena itu kami sebagai warga negara masyarakat di NTT tidak terima atas pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Langkah apa yang diambil, langkah hukum melaporkan atau seperti apa untuk Pak Rocky Gerung sendiri nih? Ya, kami melihat bahwa langkah-langkah hukum itu telah diambil oleh beberapa organisasi di pusat, dan kami juga berharap apa yang telah disampaikan di pusat sana itu bisa ditindaklanjuti. Kalau seandainya ada unsur-unsur pidana yang dilontarkan oleh Rocky Gerung bisa dilakukan prosesnya. Hari ini aksi dari mana saja dan berapa banyak jumlahnya kira-kira? Kami aksinya dari kantor gubernur dan aliansi yang hadir pada saat ini berjumlah sekitar 100 orang untuk menyatakan sikap kita di depan kantor gubernur dan DPRD untuk provinsi. Ini namanya Jokowi. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Syukur sekali saya dapat. Terdapat itu paling saya syukur kalau saya mau ukur ini urus harga mahal sekali, sampai belasan juta. Iya. Kalau sekarang berbayar apa gratis, Mak? Gratis. Gratis ya? Iya. Lama nggak, Mak? Tidak lama. Ini tidak ada 6 bulan, setengah tahun tidak. Ini mungkin 3-4 bulan ada baru saya dapat. Orangnya terlalu baik, terlalu jujur. Siapa yang salah tetap dapat ikan. Itu yang saya senang. Walaupun ketemu masyarakat kecil begini, tapi Bapak dia selalu baik untuk kita. Siapa walaupun itu dia tentara kah, polisi kah, salah tetap Bapak suruh ikat. Itu yang saya senang. Saya selalu ikuti berita itu. Biasanya lihat di TV, tapi hari ini kita bisa ketemu langsung. Terima kasih buat Bapak yang sudah datang melihat kami di Papua. Sehari bisa untung berapa? Kalau panen hasil kebun sendiri bisa untungnya besar, tapi kalau berapa? Kita lagi besar 300, 200 itu batas rahasia. Besar sekali. Karena panen sendiri di kebun sendiri. Nah, ekonomi kreatif ya. Kita kan ekonomi kreatif bisa kerja di kebun, bisa datang nanti jual di pasar. Gede banget berarti 300. Tidak, kita gede. Itu kalau sebulan kan bisa kali 30 sudah sudah 9 juta. Iya bisa. Biaya anak-anak bisa berhasil. Anak-anak selesai semua bisa. Bagus sekali. Iya. Terus Mama, ini pasarnya tadi kan Pak Wali Kota menyampaikan, ya kan, mau dipindah ke sebelah. Kira-kira berapa kilo dari sini? Tidak mau, semua masyarakat tidak mau. Mau kan? Betul, saya kasih tahu. Tidak mau. Karena ini pasar induk yang pertama datangkan dari seluruh Indonesia, masuk harus di pasar ini. Ya. Jadi saya terus terang, ini saya punya Wali Kota, tapi saya melawan, karena saya ini pelaku. Saya pelaku ekonomi, saya pelaku pembangunan. Saya umur 15 tahun sudah berkarya. Jadi saya kasih tahu terus terang, pasar yang strategis hanyalah pasar sentral Remu. Jadi Bapak, saya harap supaya Bapak turunkan dana dari pusat untuk bangun pasar Remu lantai 3. Itu saja. Supaya kami layak dagang, kami orang Papua ini biasa dagang di bawah seperti tadi Bapak bilang toh. Tahu. Bapak tahu toh? Tahu. Dan Bapak saya harap supaya pasar Remu ini dibangun lantai 3. Pasar sana di jauh di pojok. Tidak
bangun, saya tahu strategi saya rancang. Ya, udah. Ya, saya wali kota, saya kontra. Saya kepentingan orang banyak, saya kontra nih Bapak Wali Kota. Itu saja. Saya harus berjuang di pasar ini yang harus dibangun. Pasar ini. Ya, makasih Mama. Baru saya menangkap Bapak saja. Nanti foto semua, dokumennya saya antar. Ujung kota ini saya bangun pasar lengkap dengan terminal. Ya. Jadi Regi dengar, Regina Homer. Jadi mau bangunnya gini, baru kamu jualan di mana? Saya bangunnya di sana, lalu kamu pindah jualan sementara di sana. Bangun ini selesai, baru kamu kembali ke sini lagi. Oh, itu saja baru. Bapak apa lagi? Tenang di tempat. Jadi intinya bangun pasar dan terminal di ujung kota, bangun pasar dan terminal di ujung kota lagi, supaya proses ekonomi ini berjalan lancar, kontribusi daerah itu semakin baik. Kita pakai untuk bangun kota ini. Kedepannya minta uang dari beliau terus. Kalau bisa minta uang dari wali kota berdasarkan hasil retribusi dan pajak daerah itu. Setuju?